Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam. Dalam Samarkand adalah nama daerah di Asia Tengah. Tokoh ini datang di Pulau Jawa sekitar pada abad ke-14 Masehi. Dalam naskah Nagara Repta Bumi disebut dengan nama Maulana Ibrahim Akbar yang bergelar Syekh Jatiswara. Berikut kisah hidupnya. Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi adalah putra dari Syekh Husain Jumadil Kubro. Ini lahir di Samarkand, Asia Tengah. Pada paruh kedua abad ke-14, ia mempunyai nama asli Ibrahim As-Samarkand. Gelar Khan di belakang nama aslinya itu menunjukkan masih memiliki darah biru dari Raja Hulagu Khan. Putra Cengkis Khan yang menyerbu kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Sedangkan di Badat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarkandi yang kemudian berubah menjadi Asmoro Kondi. Sejak kecil hidup dalam lingkungan keluarga kerajaan dan ulama. Pendidikan agama diberikan dari ayahnya sendiri dan membuat senjata dari keluarga kerajaan. Oleh karena itu, menginjak usia dewasa, beliau dikenal sebagai seorang pejuang yang sangat kokoh dalam menyebarkan agama Islam dan memiliki keahlian sebagai pandai besi yang handal dalam membuat persenjataan. Ketika ayahnya Syekh Husain Jumadil Kubro berdakwah ke kerajaan Campah di wilayah Indochina, Syekh Jumadil Kubro ikut bersama dalam menetap di Gunung Sukasari. Model dakwanya dengan mengedepankan akhlak, tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun mengkafirkan orang lain. Dari sinilah Raja Campah dan rakyatnya tertarik dengan teladan yang ditampilkan dua ulama besar dari Samarkandi itu. Lama-kelamaan akhirnya bersedia masuk Islam tanpa ada paksaan, hingga akhirnya ajaran Islam diterima oleh sebagai agama kerajaan Campah. Di tahun 1416 Masehi, Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi dinikahkan ayahnya dengan Dewi Chandrawulan, putri kedua Raja Campah Jaya Simhawarman ketiga, yang dalam serat warisanah disebut sebagai Raja Kian, putri pertama Raja Kian Diahdarawati, yang dalam pada tanah Jawi tersebut sebagai putri Campah. Menikah dengan Sri Kartawijaya tahun 1415 Masehi, yang saat itu masih berstatus salah satu calon putra mahkota kerajaan Majapahit. Ya guys, di sini juga ada sumber peninggalan Bawali Bayi Ibrahim Asmoro Kondi, yakni dipercayai oleh masyarakat untuk penyembuhan penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Ini guys, ya sahabat cantrang, di sini adalah peninggalan Bayi Ibrahim Asmoro Kondi di masa beliau menyebarkan agama Islam di Desa Gese Arjo ini, dan terbukti ini juga ada beduk untuk barang kuno ini. Peninggalan Bayi Ibrahim Asmoro Kondi, beduk kuno yang melambangkan azan, dikasih pagar karena takutnya ada tangan-tangan jahil di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kopi Cantrang Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian semua ke makam Bayi Ibrahim Asmoro Kondi, yakni beliau adalah ayah dari Sunan Ampel. Dan Mbak Ibrahim Asmoro Kondi ini dikenal untuk penyiar agama Islamnya di Desa Siarjo ini. Kita
masuk. Ada apa saja di sana? Ini adalah makom para murid Pak Ibrahim Asmarokondi. Ya sahabat cantrang, di sini adalah silsilah beliau Mbak Ibrahim Asmarokondi. Silsilahnya ternyata langsung berurutan dengan Nabi Muhammad SAW. Lanjut cerita. Asal mula Mbak Ibrahim Asmarokondi. Lama-kelamaan akhirnya bersedia masuk Islam tanpa ada paksaan, hingga akhirnya ajaran Islam diterima sebagai agama kerajaan Campa. Di tahun 1416 Masehi, Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi dinikahkan ayahnya dengan Dewi Chandra Bulan, putri kedua Raja Campa Jaya Simhawarman ketiga, yang dalam serat walisana disebut sebagai Raja Gian. Putri pertama Raja Gian, Diahda Wurawati, yang dalam badat tanah Jawi disebut sebagai Putri Campa. Dari pernikahan itu, Syekh Makhdum Ibrahim Asmarokondi memiliki dua putra, yaitu Raden Santri atau Raden Ali Murtaha, lahir tahun 1417 Masehi. Sedang putra keduanya Raden Rahmat baru lahir tahun 1420 Masehi, ujar Profesor Dr. Syekhul Hadi, Permana Guru Besar UINSA Surabaya. Syekh Maulana Ibrahim Asmarokondi bertempat tinggal di Campa selama 13 tahun lamanya, kemudian menuju Jawa setelah kerajaan Campa diserang kerajaan Vietnam dan mengalami kekalahan. Ia lolos dalam upaya pembunuhan, sedangkan keluarga kerajaan lainnya banyak yang terbunuh. Islamkan Arya Damar kedatangannya ke Jawa pada sekitar tahun 1362 Saka atau 1440 Masehi bersama dua orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabatnya dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya, yaitu Dewi Darawati. Sebelum ke Jawa, rombongan Syekh Ibrahim Asmarokondi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar yang namanya diganti menjadi Aryo Abdullah dan sekeluarganya. Selanjutnya Syekh Ibrahim Asmarokondi beserta putra dan keponakannya melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang disebut Gesik atau sekarang Desa Gesik Arjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmarokondi di Gesik dewasa itu dapat dipahami dengan suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itu disebabkan Syekh Ibrahim Asmarokondi diserta rombongannya tidak agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar, sambil menulis sebuah kitab dengan nama Usui Nempis, yaitu sejilid kitab berisi 6 kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrahim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Asmarokondi. Syekh Ibrahim Asmarokondi tidak lama berdakwah di Gesik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asmarokondi dikabarkan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gesik tak jauh dari pantai, makanya dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan makam Sunan Gesik atau Sunan Gesik Arjo. Sepeninggalan Syekh Ibrahim Asmarokondi, putra-putranya Ali Mutarto dan Ali Rahmatullah beserta keponakannya Raden Burairoh atau Abu Hairoh beserta beberapa kerabat asal Campa lainnya melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka Dewi Darawati yang menikah dengan Raja Majapahit. Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan mengikuti jalan darat dari pelabuhan Tuban ke Kota Raja Majapahit. Berikut
cerita dari asal usul Mbah Ibrahim Asmara Qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.